Cuaca ekstrim sebabkan pohon tumbang menutupi akses jalan. Pada momentum Hari Pers Nasional, pers di Manokwari menjadi fungsi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintah. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 9 Februari 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat dan Cesangkek menyampaikan selamat kepada seluruh insan pers yang memperingati Hari Pers Nasional tahun 2023. Dan Cesangkek menyebutkan peran pers sangat penting dalam pembangunan bangsa. Hal itu disampaikan penjabat Sekda Papua Barat dan Cesangkek ketika melakukan kunjungan kerja ke Universitas Victory Sorong untuk menyerahkan bantuan belasan laptop ke kampus Victory pada Kamis 9 Februari 2022. Dalam kesempatan itu, penjabat Sekda Papua Barat didampingi Muhammad Tamrin Payapo selaku staf ahli bidang pemerintahan dan Otsus. Menyerahkan belasan laptop diterima langsung oleh Wakil Rektor 2 Victory dan perwakilan mahasiswa. Dalam agenda kerjanya di Sorong, penjabat Sekda Papua Barat dan Cesangkek menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional tahun 2023. Penjabat Sekda mengatakan kontribusi peran pers sangat besar dan penting, bahkan menjadi perekat untuk mempercepat informasi, mengubah persepsi, membangun karakter. Ia berharap di usia Hari Pers Nasional ke-77 tahun, peran pers sangat penting dalam pembangunan bangsa. Ada kegiatan secara nasional dipusatkan di Medan, ya, di Sumatera Utara. Ada seminar, ada pembahasan hal-hal yang strategis tentang peran media, peran wartawan. Wartawan itu dia hadir bukan pada saat merdeka, sejak berjuang. Jadi artinya bahwa kontribusi peran-peran wartawan, peran-peran media sangat besar, penting, bahkan menjadi perekat, mempercepat informasi, mengubah persepsi, ya kan? Membangun karakter. Pers penting. Artinya kita ucapkan selamat. Hanya pers tetap menjadi bagian penting. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman melaporkan. 2, 3. Saudara, Bupati Manokwari Hermus Indo berharap pada momentum Hari Pers Nasional tahun 2023, pers di Manokwari menjadi fungsi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tanggal 9 Februari 2023 setiap tahun berjalan ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Pada momentum Hari Pers Nasional tahun 2023 ini, Bupati Manokwari Hermus Indo berharap agar pers di Manokwari terus melanjutkan tugas dan fungsinya. Pers memiliki fungsi yang sangat penting dalam memediasi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pers juga menjadi jembatan informasi bagi masyarakat serta fungsi kontrol bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Manokwari. Kita Kabupaten Manokwari dan masyarakat Kabupaten Manokwari kami mengucapkan Dirgahayu Pers Indonesia. Mudah-mudahan dengan HUT atau Dirgahayu Pers Indonesia tahun ini akan menjadi momentum untuk terus melanjutkan peran, dan juga fungsi pers Indonesia sebagai pentahelix dari seluruh stakeholder pembangunan di Indonesia, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari, di mana pers mengemban salah satu fungsi yang sangat penting untuk memediasi pemerintah dengan masyarakat. Kepada insan pers di Manokwari, siang tadi Bupati Manokwari atas nama pemerintah berharap pada Hari Pers Nasional, insan pers menjadi profesional dalam mengemban tugas, berlaku objektif sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kami, pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Manokwari sangat berharap bahwasanya dalam HUT pers tahun ini, pers Indonesia akan menjadi profesional di dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, berlaku objektif dan bukan subjektif, menjadi alat
berekat persatuan dan juga kesatuan bangsa dan menjadi pers yang mampu mencerdaskan. Hari Pers Nasional tahun 2023 secara nasional dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, Medan, dengan tema Pers Bebas Demokrasi Bermartabat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat berpesan kepada rekan-rekan pers harus demokratis, bertanggung jawab, dan selalu mendapat hati di masyarakat. Puncak Hari Pers Nasional atau HPN diperingati di Kota Medan, Sumatera Utara hari ini pada tanggal 9 Februari 2023. Setelah selama 2 tahun peringatan Puncak Hari Pers digelar secara online, di tahun ini bisa digelar secara langsung yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Melalui Puncak Hari Pers Nasional, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat Bustam berharap hendaknya pers kita tetap sehat, demokratis, dan bermartabat. Terlebih khusus pers di Papua Barat harus bertanggung jawab dan selalu mendapat hati di masyarakat dalam memberikan setiap ide-ide yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bustam, Ketua PWI Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat Hari Pers tahun 2023. Semoga pers kita tetap sehat, demokratis, bermartabat. Semoga pers kita tetap menjaga independensi kita, bertanggung jawab, dan juga bisa tetap mendapat tempat di hati masyarakat. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, melalui Hari Pers Nasional hari ini yang dipusatkan di Kota Medan, Sumatera Utara, pers di Papua Barat diharapkan selalu memiliki dedikasi yang tinggi dalam menyampaikan informasi yang akurat bagi masyarakat. Pers juga diharapkan mendukung tugas Polri dalam meminimalisir ancaman berita bohong. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Papua Barat melalui pejabat sementara Kasubit Kompol Resti Arini pada momen Hari Pers Nasional mengatakan, rekan-rekan pers yang ada di Papua Barat agar selalu memiliki dedikasi yang tinggi dalam menyampaikan setiap informasi yang didapat kepada masyarakat, di mana pers saat ini terpercaya dan aktual sehingga seluruh tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terlaksana dengan baik, karena insan pers memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap opini publik yang demokrasi dan mampu berjalan dengan baik. Hari Pers Nasional tahun 2023 memiliki harapan kepada insan pers khususnya yang ada di Papua Barat agar selalu memiliki dedikasi yang tinggi dalam menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat, dapat lebih terpercaya dan aktual sehingga seluruh tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terlaksana dengan baik. Karena insan pers memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap opini publik, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan baik. Resti Arini juga berpesan kepada media yang selama ini berjalan bersama-sama dengan Humas untuk selalu merilis berita-berita yang ada di jajaran Polda Papua Barat. Karena Humas sendiri membutuhkan dedikasi rekan-rekan awak media sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat. Pesan saya untuk rekan-rekan pers yang selalu bersama kami, Bid Humas Polda Papua Barat dan jajaran untuk selalu mengupdate dan merilis berita-berita terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Papua Barat. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, insan pers tanah air pada hari ini 9 Februari 2023 menandai Hari Pers Nasional dengan berbagai kegiatan dan diharapkan melalui momen ini pers mampu menjalankan fungsinya dalam mendukung pembangunan nasional. Pembangunan bangsa tidak terlepas dari peran media massa melalui para pekerja persnya yang selalu berada di garis terdepan untuk memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab. Oleh karenanya, di momen peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari, hendaknya menjadi momentum penting bagi insan pers untuk merefleksikan perjalanan panjang itu dan mampu tampil sebagai insan yang ikut berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional. Hal inilah yang menjadi harapan dari jajaran Kepolisian Polres Fakfak ketika insan pers nasional sedang memperingati Hari Pers. Kasih Humas Polres Fakfak Ibda Arantaun yang dikonfirmasi terkait Hari Pers mengaku mendukung keberadaan pers dalam perspektif pembangunan nasional, sebab diakui insan pers memiliki pengaruh yang luar biasa
karena menjadi pilar keempat dalam konteks negara demokrasi. Dalam konteks negara demokrasi, pers merupakan pilar keempat. Jadi harapan kita tetap menjalin kerjasama, menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman pers untuk memberitakan, mendukung pembangunan nasional, baik mulai dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten. Momen Hari Pers Nasional di berbagai daerah di Indonesia ditandai dengan berbagai aksi peduli sekaligus berharap dukungan dari pemerintah dan berbagai stakeholder terhadap kerja-kerja pers. Selain itu juga dengan disahkannya Undang-Undang KUHP oleh DPR RI pada 6 Desember 2022 lalu perlu ditinjau karena banyak pasal krusial yang oleh Dewan Pers dinilai menjadi ancaman bagi pers dan wartawan. Dari Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kehadiran pers di Papua Barat memberikan edukasi dan juga pendidikan politik yang baik bagi masyarakat di tanah Papua, terlebih khusus di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Paskalis Semunya. Kehadiran pers di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, memberikan pemahaman dan juga pengetahuan serta informasi yang positif. Di momen Hari Pers Nasional, Kamis 9 Februari 2023, Ketua KPU Provinsi Papua Barat berharap pers Papua Barat tetap eksis mendukung pembangunan. Ketua KPU Paskalis Semunya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2023 untuk pers di seluruh Indonesia, terlebih khusus di Papua Barat. Kehadiran pers sebagai guru besar bagi sebuah edukasi kecil yang dilakukan. Ditegaskan bahwa dengan tulisan yang kecil bisa menghadirkan pemahaman yang besar bagi masyarakat. Khusus bagi lembaga pemilu, berharap ada edukasi pemilihan melalui insan pers. Dengan bobot informasi yang diberitakan, dapat membantu KPU dan juga masyarakat yang berujung pada pendidikan politik dan demokrasi yang baik. Pers sekarang adalah guru besar bagi sebuah edukasi kecil yang dilakukan. Guru besar adalah orang banyak menunggu catatan pers untuk sebuah kecil, artinya dengan tulisan yang kecil saja itu bisa menghadirkan pemahaman besar. Jadi kami secara lembaga pemilu sangat mengharapkan sekali edukasi pemilihan lewat teman-teman pers yang kemudian bobot video, tulisan itu kemudian membantu sekali KPU dan semua mengarah kepada pendidikan politik yang baik, pendidikan demokrasi yang baik. Melkias Werunusa, Asisten 2 Sekda Papua Barat menambahkan, pers memberikan andil dalam pembangunan bangsa dan negara. Ia berharap kerjasama yang baik yang telah berjalan dapat terus dilakukan, karena kekuatan pers sangat besar membantu pembangunan di Papua Barat. Pertama-tama saya menyampaikan selamat merayakan Hari Pers tanggal 9 Februari tahun 2022. 2023 semoga pers semakin jaya dan memberikan andil di dalam pembangunan bangsa dan negara, tetapi juga khusus di Provinsi Papua Barat. Saya berharap kemudian suasana yang sekarang ada dan kerjasama yang baik antara pers dan pemerintah ini bisa berjalan terus, karena memang kami dari pemerintah menganggap begitu besar kekuatan pers untuk dapat membantu kami pemerintah, selain memberikan kritik, saran, tetapi memberikan solusi-solusi yang tentu saja membantu kami di dalam pelaksanaan pelayanan dan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan. Melalui Hari Pers Nasional, pers di Papua Barat tetap sehat, demokratis, dan bermartabat. Dengan tulisan-tulisan yang bisa memberikan pemahaman positif dan juga mendukung pembangunan di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Sorong, Papua Barat Daya menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menutupi badan jalan di sekitar Jalan Ahmad Yani. Kejadian ini tidak mengakibatkan adanya korban jiwa. Hujan deras disertai angin kencang terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, menyebabkan sebuah pohon ukuran besar tumbang dan menutup akses jalan di sekitar Jalan Ahmad Yani, tepatnya di tangki 12 Pertamina Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu 8 Februari 2023. Marleni Marwakon, salah satu saksi mata yang tinggal tak jauh dari lokasi pohon tumbang, mengaku dirinya bersama keluarga sedang duduk di depan teras rumah. Tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang membuat pohon roboh. Akibat kejadian itu, ia bersama keluarganya langsung berhamburan keluar rumah karena terdengar suara keras saat kejadian itu. Pas kita duduk di depan, ada angin dari pantai sana. Pohon ini deh goyang-goyang tuh, akhirnya langsung dia rubuh ke jalan umum. Ada korban kah Ibu kalau kejadian ini? Tidak ada korban. Pasti dia rubuh itu ada motor satu lewat, tapi mungkin dia ini tuh akhirnya dia laju ke sana. Kamis pagi, personil Polsek Sorong Kota bersama personil Batalion Marinir Pertahanan 14 Sorong dibantu warga mengevakuasi pohon yang tumbang yang menutup akses jalan agar aktivitas jalan dapat dilalui kendaraan. Sekitar 14. Yang petugas yang sekarang dikerahkan? Yang untuk dikerahkan kami dari anggota Polsek dibantu dari Marinir. Ada korban jiwa nggak dari pohon tumbang ini? So, untuk korban jiwa sampai saat ini tidak ada, baik itu kendaraan tidak ada korban. Sementara itu, Mayor Mustafa Bugis, perwira staf operasional Batalion Marinir Pertahanan 14 Sorong mengatakan, personil marinir yang terlibat sebanyak 30 orang untuk membantu mengevakuasi pohon tumbang dan membersihkan jalan agar bisa dilalui oleh kendaraan. Pada saat tadi malam kami dapat info, langsung kami secepatnya menggerakkan pasukan yang sudah memang kita standby-kan untuk siagapam bencana alam. Alhamdulillah pagi ini kita langsung gerak, dibantu sama masyarakat dan dari kepolisian Polsek setempat. Alhamdulillah berjalan lancar. Insya Allah secepatnya kita segera evakuasi pohon-pohon yang menutup jalan. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Ketua PMI Papua Barat Nathaniel D. Mandacan Kamis pagi melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Manokwari periode 2022-2027. Pelantikan Badan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Manokwari periode 2022-2027 berlangsung Kamis siang di Ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari. Pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI dilakukan oleh Ketua PMI Provinsi Papua Barat Nathaniel Mandacan yang ditandai dengan pembacaan SK Pelantikan. Penandatanganan berita acara pelantikan pemasangan PIN PMI oleh Ketua PMI Provinsi Papua Barat kepada Bupati Manokwari sebagai pelindung PMI. Dewan Kehormatan Dr. Gigi Henry Sembiring dan Ketua PMI Kabupaten Manokwari Haji Yusran Mahdani yang dilanjutkan dengan penyerahan bendera petaka. Ketua PMI Kabupaten Manokwari Haji Yusran Mahdani dalam sambutannya menyampaikan, PMI sebagai organisasi kemanusiaan di Manokwari banyak melakukan aksi kemanusiaan di berbagai kesempatan dan juga melakukan pembinaan kepada Palang Merah di lingkungan sekolah. Pada tahun 2022 yang lalu, PMI Kabupaten Manokwari telah berupaya terlibat langsung secara aktif dan produktif dalam pelayanan kemanusiaan di wilayah Kabupaten Manokwari, di antaranya pelayanan donor darah, dukungan pelayanan vaksinasi, penyaluran bantuan alat kesehatan, penyaluran sembako ke panti asuhan, pendampingan korban kebakaran, serta penggalangan bantuan bagi korban bencana, baik yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Manokwari. Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Papua Barat Nathaniel D. Mandacan menyampaikan menjadi pengurus PMI merupakan amanah yang diberikan. Oleh karena itu, setelah dilantik menjadi pengurus, harus berkomitmen dalam melanjutkan tugas dan tanggung jawab. Saya ucapkan selamat dan sukses atas pelantikan saudara-saudara.
Pelantikan ini adalah suatu kepercayaan yang diberikan kepada saudara-saudara oleh masyarakat melalui pemerintah Kabupaten Manokwari, di mana telah mengarahkan saudara-saudara untuk siap sedia memikul tanggung jawab kemanusiaan Kepala Lurahan di Kabupaten Manokwari, dan saudara-saudara telah siap telah mengikuti proses sejak pemilihan sampai dengan hari ini dilantik. Pelantikan yang berlangsung di hari ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam menjalin tali silaturahmi antar pengurus PMI dan relawan tetap kokoh dalam menjalankan tugas yang diberikan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Bupati Manokwari yang juga sebagai pelindung palang merah Indonesia Kabupaten Manokwari berharap dengan dilantiknya pengurus periode 2022-2027, peran penting yang diemban oleh PMI sebagai organisasi sosial kemanusiaan terus melakukan komunikasi dengan berbagai lembaga kemasyarakatan. Pesan Bupati Manokwari Hermus Indo kepada pengurus Palang Merah Indonesia untuk melakukan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam menjalankan tugas kemanusiaan di Manokwari disampaikan Bupati dalam sambutannya pada pelantikan pengurus PMI Kabupaten periode 2022-2027. Palang Merah sebagai barisan terdekat dengan masyarakat memiliki peran penting dalam mengemban tugas sosial kemanusiaan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya para pengurus PMI dituntut untuk aktif melakukan komunikasi dengan lembaga atau instansi terkait serta masyarakat di Kabupaten Manokwari. Seperti diketahui bersama, selain ikut berperan dalam upaya penanggulangan bencana yang tak kalah pentingnya peran PMI dalam hal penanganan donor darah, dan berharap agar seluruh pengurus PMI untuk lebih giat dan beraktif dalam melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan di kabupaten kebutuhan donor darah pada umumnya didominasi oleh pasien melahirkan, kecelakaan, dan penderita penyakit demam berdarah. Hal ini diharapkan menjadi motivasi bagi PMI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, menguatkan program donor darah, peran lain yang tak kalah penting lainnya yang harus dilakukan oleh PMI yakni upaya memberdayakan generasi muda melalui kegiatan Palang Merah Remaja atau PMR di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari. Berdasarkan data yang kami peroleh, kebutuhan donor darah pada umumnya didominasi oleh pasien melahirkan, kecelakaan, dan penderita penyakit demam berdarah. Hal ini hendaknya menjadi pemicu bagi jajaran PMI untuk dapat terus berkolaborasi serta bersinergi bersama-sama semua elemen masyarakat dalam program aksi donor darah yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat sebagai pendonor darah. Keberadaan PMR ini merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaan di bidang kesehatan dan siaga bencana, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta mengembangkan kapasitas organisasi PMI itu sendiri. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 9 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.